Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Irwan dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang antrian pada perpustakaan. Adapun anggota kelompok 7 ada Cerunisa dari Aktuaria 2020, ada Kristina dari Matematika 2020, dan saya sendiri Fani Artini dari Matematika 2020 dan Nabila Aulia dari Matematika 2020. Oke, jadi kami akan memaparkan materi tentang application of queuing model in library service, yaitu aplikasi model antrian pada perpustakaan. Oke, jadi pertama itu ada latar belakang. Nah, yang teman-teman ketahui nih, antrian itu umum ya teman-teman, fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang-orang biasa itu mengantri di rumah sakit untuk konsultasi kepada dokter. Bahkan di pasar juga terjadi antrian. Nah, jadi fenomena umum ini juga terjadi di perpustakaan. Misalkan, saluran akses hanya dapat dilewati oleh satu pembaca pada satu waktu, mesin pinjaman hanya dapat mengizinkan satu pembaca pada satu waktu, dan satu buku juga hanya bisa dibaca oleh satu pembaca, maka dalam hal tersebut terjadi antrian. Nah, jadi kita dapat menggunakan model antrian untuk menganalisis layanan perpustakaan secara kuantitatif dan memberikan saran yang dapat diukur tentang alokasi sebagai sumber daya di perpustakaan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Pada model ini, semua pembaca yang membutuhkan layanan disebut sebagai pelanggan, dan yang melayani disebut meja layanan. Jika meja layanan terlalu lambat dan sedikit, maka untuk memenuhi kebutuhan begitu banyak pelanggan, maka akan terjadi crowding jika hal tersebut terjadi. Nah, kualitas layanan oleh karena itu, tujuan mempelajari model antrian perpustakaan adalah untuk membuat keputusan trade-off antara kebutuhan waktu layanan pembaca dan skala fasilitas layanan seperti jumlah mesin pinjaman yang disediakan, jumlah salinan buku, dan lain-lain. Dan juga untuk menentukan alokasi sumber daya perpustakaan berdasarkan kualitas layanan pembaca. Oke, selanjutnya itu ada pendefinisian stokastik. Analisis antrian di perpustakaan termasuk ke dalam continuous time Markov chain karena pembaca tiba di meja layanan sesuai aliran Poisson dengan intensitas lambda, dan proses yang terjadi termasuk di dalam birth and death proses. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke skema rantai Markov. Nah, pada figur 3 ini dipaparkan mengenai bagaimana pembentukan rantai Markov dalam analisis antrian yang terjadi di perpustakaan. Untuk layanan tertentu, layanan A ini disediakan oleh perpustakaan, dan status K menunjukkan bahwa ada permintaan akses dari pembaca sebanyak K dalam antrian sistem. Untuk jumlah service desk sebanyak N, terdapat N service desk dalam sistem untuk menyediakan layanan bagi pembaca di mana jumlah pembaca lebih dari jumlah service desk dan K-N pembaca sedang mengantri. Sedang kemudian ada K-meja layanan dalam sistem untuk menyediakan layanan pembaca di mana K kurang dari sama dengan N. Nah, selanjutnya akan dipaparkan mengenai metode dalam pemodelan stokastik mengenai analisis antrian dalam perpustakaan. Paper ini mengambil perpustakaan sebagai contoh, di mana setiap pembaca secara acak akan datang ke organisasi layanan seperti bagian kontrol akses, mesin pinjaman, swalayan, buku, meja informasi, dan lain-lain. Nah, menurut aturan antrian tertentu dan menunggu layanan, mereka pembaca ini meninggalkan sistem antrian setelah menerima pelayanan sesuai dengan aturan pelayanan tertentu sesuai yang dipilih oleh pembaca.
Kemudian, dalam sistem antrian, semua pembaca yang membutuhkan pelayanan disebut sebagai pelanggan, dan orang atau benda untuk layanan pelanggan disebut meja pelayan, sehingga sistem layanan terdiri dari pelanggan dan meja layanan. Selanjutnya, ada pembentukan service queuing model, di mana dalam pembentukan model antrian ini, pembaca merupakan pelanggan dan meja layanan terdiri dari layanan perpustakaan, di antaranya peralatan, fasilitas, buku, dan lain-lain. Nah, berikut skema mengenai antrian yang terjadi. Kita bisa lihat dari sebelah kiri, di mana nanti pembaca datang, kemudian pembaca akan mengantri, kemudian semisal di meja layanan 1 atau 2 atau layanan N ini terdapat meja yang kosong, maka pembaca antrian paling depan akan bergerak menuju meja layanan yang kosong tersebut. Nah, kemudian di meja layanan ini, para pembaca akan mendapatkan pelayanan sesuai yang diinginkan, dan setelah selesai, maka pembaca akan meninggalkan meja layanan setelah selesai dilayani. Nah, dari gambar di atas dijelaskan beberapa proses, yakni proses input, yaitu aturan di mana pelanggan atau reader tiba di sistem, aturan antrian, yaitu aturan pelanggan menunggu di mana terdapat 3 jenis. Yang pertama ada waiting system, loss system, dan mix system, dan organisasi layanan, yaitu jumlah meja layanan dan metode layanan berupa 1 atau lebih meja layanan yang disusun secara paralel ataupun seri. Kemudian dalam aturan antrean yang terjadi di sini, pembaca memiliki tujuan tertentu datang ke perpustakaan dan tidak akan keluar sesuka hati. Jadi pembaca akan tetap berada dalam antrian, sehingga model pada figur 1 harus menjadi sistem menunggu. Dalam hal organisasi layanan, apakah itu saluran kontrol akses, self-service, peminjaman buku, meja informasi, atau salinan buku, semuanya paralel untuk memberikan layanan kepada pembaca. Jadi mereka memiliki mode paralel dari beberapa meja layanan. Adapun untuk proses input dapat ditentukan kecocokan melalui analisis statistik kedatangan pembaca yang akan dipaparkan setelahnya. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan mengenai analisis statistik kedatangan pembaca. Agar sesuai dengan probabilitas distribusi kedatangan pembaca, paper ini mengumpulkan data statistik pada catatan kontrol akses dan peminjaman catatan pembaca setiap hari sepanjang tahun 2019. Data statistik berdasarkan 10 menit sebagai unit pengukuran, menghitung jumlah pembaca yang masuk ke perpustakaan setiap 10 menit dan pembaca yang menggunakan layanan pinjaman mandiri dan kembali setiap menit. Dapat dilihat dari grafik ini adalah grafik statistik untuk pembaca yang menggunakan layanan akses kontrol di hal C dan juga menggunakan layanan self-service loan dan return di perpustakaan. Dalam paper ini itu memaparkan 3 grafik mengenai pembaca yang mengambil layanan untuk akses kontrol di perpustakaan secara umum, kemudian akses kontrol di hal C, dan juga menggunakan layanan self-service loan dan return di perpustakaan. Seperti yang ditunjukkan di grafik di atas, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan sebagai statistik uji nonlinear untuk data statistik dan dipilih nilai kritis dengan signifikansi 0,05. Dapat ditemukan bahwa tingkat kedatangan pembaca masuk pada figur 2 yang berdistribusi Poisson, di mana pada figur 2A dan figur 2B distribusi Poisson mengikuti parameter lambda yang bernilai 1,625 dan pada figur 2C berdistribusi Poisson dengan parameter lambda 1,76.
Kemudian pembentukan model. Nah, sebelum kita masuk ke modelnya, itu terdapat pendefinisian indikator yang digunakan. Di antaranya adalah beberapa simbol, antaranya lambda, dan juga 1 per lambda, yang mendefinisikan adalah rata-rata banyaknya kedatangan untuk setiap unit waktu. Dan untuk mu itu adalah rata-rata banyaknya unit yang diproses pada setiap unit waktu. Mu memiliki layanan yang sibuk setiap fasilitasnya. Sedangkan untuk rho ini, itu adalah intensitas dari layanannya. Dan untuk LQ ini, average queue line, di mana panjang atau lama dari pelanggan itu mengantri. Kemudian, hal yang penting adalah untuk WQ dan WS, di mana WQ ini adalah rata-rata waktu si readers ini menunggu atau mengantri, kemudian WS adalah rata-rata waktu si reader atau pelanggan ini tetap dalam sistem atau tetap dalam antrian. Untuk N itu adalah banyaknya layanan untuk setiap service, dan P0 ini adalah probabilitas bahwa service A ini memiliki 0 pelanggan atau readers, dan sedangkan PK adalah probabilitas bahwa service A ini memiliki banyak pelanggan sebanyak K. Next. Nah, untuk pada model selanjutnya itu menggunakan rumus penting. Di antaranya adalah probabilitas service A memiliki nol pembaca, di mana formulanya itu bisa dilihat pada layar. Kemudian rata-rata seluruh pembaca berada di sistem antrian. Untuk formulanya juga terdapat pada layar dengan simbol LS, dan rata-rata waktu membaca berada dalam sistem atau completion time yang disimbolkan dengan WS. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu aplikasi model. Jadi dari pembahasan di awal kita akan mengaplikasikan model atau rumus yang sudah kita peroleh pada soal selanjutnya. Nah, berikut soalnya. Jadi pada suatu perpustakaan utama di Aula B itu kedatangan pembaca itu berdistribusi Poisson dengan arrival rate-nya itu 48 orang per menit, atau lambdanya itu 48, dan pada waktu yang sama kita bisa mencari service time-nya itu berdistribusi eksponensial dengan service time-nya itu 25 per menit, atau mu itu sama dengan 25. Nah, kita akan mencari apa hubungan antara meja layanan dengan rata-rata banyaknya pembaca pada sistem atau LS dan rata-rata waktu pembaca selama di sistem WS. Nah, dari rumus-rumus yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, kita bakalan memperoleh kalau rho-nya itu 1,92 karena lambda dibagi mu. Nah, terus kita dengan perhitungan rho ini, kita inputkan untuk mencari P0-nya dengan rumus yang sudah diberikan. Kita masukin aja 1,92-nya. Terus juga di sini LS-nya kita masukkan juga. Dan di sini juga sama ya, teman-teman. Nah, dari perhitungan ini, nanti kita juga punya kalau WS itu sama dengan LS per 48 dari rumus yang sebelumnya. Nah, karena mengingat meja layanan di Aula B itu sebanyak N, bila N bilangan asli, karena kan pasti banyaknya meja layanan itu kan bilangan asli ya, dan banyaknya pembaca itu LS di sistem, kita bisa mendapatkan tabel seperti berikut. Nah, nanti tinggal N-nya itu kita masukin inputin aja ke rumus yang sebelumnya ini.
Nah, nanti kita bisa dapetin nih teman-teman, kalau misalnya N-nya ada 2, nanti LS-nya kita dapetin segini, WS-nya segini. Nah, cuman tadi kan kita di dalam menit ya. Nah, hasil ini tuh udah ditransformasikan ke dalam second. Nah, kalau misalnya banyaknya meja layanan itu ada 3, nanti LS-nya itu ada 2,65 dan WS-nya itu 3,36. Terus kalau mejanya itu N-nya itu ada 4, berarti LS-nya itu 2,06 dan WS-nya itu 2,58, maaf. Dan kita mengingat kalau LS itu kan banyaknya pembaca, berarti kan manusia. Kalau manusia berarti kan nggak mungkin koma kan teman-teman. Nah, ini di dalam papernya tuh mengatakan kalau dia itu di apa tuh namanya, dibulatkan ke atas gitu. Tapi di sini karena masih data aslinya, jadi kita masih di dalam bentuk koma. Nah, dari tabel 2 ini mau mengatakan apa sih gitu. Nah, dari data 2 itu kita bisa menarik kesimpulan kalau ternyata pelanggan yang menunggu antrian itu waktunya itu kurang dari 5 detik, itu maka meja pelayanan yang terpakai itu ada 3. Banyaknya itu ada 3. Kita lihat di sini kan lama pelanggan menunggu di sistem antriannya itu kan 3,36 kan. Berarti kan itu di bawah dari 5 detik. Nah, kita lihat ini tuh di sini tuh N-nya tuh sama dengan 3. Nah, terus kalau misalnya dia itu lamanya itu kurang dari 3 detik, kita bisa melihat kalau meja pelayanan yang digunakan itu sebanyak 4. Kita bisa lihat di sini kan kurang dari 3 detik, ternyata meja yang dipakai itu 4. Nah, dengan demikian, banyaknya meja pelanggan itu ternyata mempengaruhi lamanya pembaca menunggu antrian. Gitu, teman-teman. Nah, karena lamanya itu mempengaruhi, otomatis juga nanti pelanggannya juga mengikuti, juga mempengaruhi gitu. Terus dari sini kita dapetin kesimpulan secara keseluruhan papernya, ternyata Queen model ini atau model antrian itu tuh sangat amat bermanfaat dalam pengaturan layanan para pembaca, karena dengan model itu kita tuh bisa mengefektifkan sumber daya yang ada di perpustakaan sehingga bisa digunakan secara maksimal oleh pelanggan atau si pembaca. Dan kita juga bisa membuat kalau si pelanggannya itu tuh nggak terlalu lama menunggu di antriannya, jadi bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Nah, itu bisa terlihat dari aplikasi model yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi dari situ tuh perpustakaan tuh bisa mempertimbangkan seberapa banyak mereka bakalan menyediakan meja layanan sehingga itu tuh bisa efektif, bisa digunakan oleh pembaca yang datang dengan baik. Karena kalau ternyata pembacanya itu banyak, jadi kan bakalan menunggu banyak orang pelanggan yang menunggu di antrian kan, dan itu membuat waktu tuh nggak efektif bagi pelanggannya. Tapi kalau terlalu banyak meja layanannya tidak sesuai atau tidak sebanding dengan banyaknya para pembaca, maka nanti bakalan sia-sia kan meja layanannya itu nggak guna gitu, malah mengeluarkan pengeluaran tapi tidak diefektifkan. Nah, dengan adanya model ini tuh kita bisa memperkirakan sekiranya tuh ada berapa banyak sih mejanya supaya pas sesuai dengan banyaknya pelanggannya gitu. Nah,
Mungkin ini saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, karena kami manusia biasa, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Dan apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa.